membaca bismillah sebanyak 786. Ini ada keistimewaannya karena bilangannya ini sesuai dengan huruf dari bismillah itu tersendiri. Gini aja deh Pak, gak usah jauh-jauh ke bismillah. Sofi aja tanggal 12 bulan 12 ini pasti ada eventnya, pasti ada istimewanya, apalagi bismillah. Berarti sampai yang kurang piknik kalau gini Pak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, ini kacau ini. Ini parah sekali ya teman-teman ya. Mengada-ngada suatu amalan baru, dalilnya kias terhadap Shopee Pixel 1212. Handphone. Ustazah, boleh gak aku mengangkat telepon? Dasar sesat, HP itu buatan orang kafir. Matikan, haram, bid'ah. Nah, ini juga perlu dipahami teman-teman ya. Tidak semua produk yang dibuat oleh orang kafir itu lantas tiba-tiba bisa menjadi haram teman-teman ya. Karena kaidah kafir dengan kaidah haram itu berbeda. Jadi tidak semua hal yang diproduksi oleh orang kafir bisa kita katakan haram gitu. Permisi Ustazah, bolehkah aku menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Gak ada Ustazah. Bid'ah, gak boleh. Boleh nggak saya menghidupkan AC Ustazah? Soalnya panas Ustazah. Apakah ada AC di zaman Nabi? Nggak ada Ustazah. Bid'ah, haram. Jelas gak ada lah AC di zaman Nabi. Astagfirullahaladzim. Matikan. Handphone. Ustazah, boleh gak aku mengangkat telepon? Dasar sesat, HP itu buatan orang kafir. Matikan, haram, bid'ah. Nah, ini juga perlu dipahami teman-teman ya. Tidak semua produk yang dibuat oleh orang kafir itu lantas tiba-tiba bisa menjadi haram teman-teman ya. Karena kaidah kafir dengan kaidah haram itu berbeda. Jadi tidak semua hal yang diproduksi oleh orang kafir bisa kita katakan haram gitu ya. Jadi saya mau nanya ini Ustazah, apakah ada di zaman Nabi taksi online? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Ustazah. Oh, tak ada ya Ustazah. Keluar sana Ustazah. Keluar. Oke, ini kita tahu lah ya maksud video ini mau menyindir orang-orang yang bermanhaj salaf yang katanya suka membid'ah-bid'ahkan. Tapi kalau orang yang bermanhaj salaf lihat video ini saya yakin ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas video yang barusan kita reaksi tadi ya, yang mengatakan bahwa motor itu bid'ah, mobil bid'ah katanya, handphone bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah, jadi haram katanya. Memang secara bahasa makna bid'ah itu adalah perkara baru. Jadi umumnya perkara baru itu ya bisa saja kita katakan bid'ah. Handphone, misalnya handphone saya ini bid'ah, bisa saja kita bilang gitu kan, ini perkara baru. Laptop saya ini perkara baru, mic saya ini perkara baru, lampu saya ini perkara baru. Tapi ini semua perkara baru yang bukan terlarang dalam agama. Karena perkara baru yang terlarang di dalam agama ialah ritual ibadah yang diada-adakan. Kalau urusan dunia, khusus untuk urusan dunia, berupa fasilitas, teknologi, dan lain-lainnya, kita itu diberi keleluasaan untuk berinovasi, membuat suatu yang baru, terus temukan hal-hal yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi Rasulullah tuh udah tahu bahwa di masa depan akan banyak teknologi-teknologi yang muncul, perkara-perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, dan itu tidak terlarang karena itu hanya merupakan fasilitas-fasilitas saja. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan kan, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tetapi berbicara urusan agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang artinya, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya dari Allah dan Rasulullah, juga dari para sahabat, maka perkara tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas ya, bahwa fasilitas-fasilitas yang ada memang perkara baru, tapi tidak terlarang karena bukan urusan agama. Bahkan fasilitas yang kita punya, kita pakai untuk ibadah, boleh-boleh saja. Contohnya mikrofon dipakai untuk sholat.
pengeras suara gitu ya. Ada toa di masjid dipakai untuk sholat sebagai pengeras suara. Boleh-boleh saja. Karena itu hanya fasilitas kan. Sholatnya tetap mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi ibadahnya tidak berubah. Tetap ibadah seperti apa yang Rasulullah contohkan. Melainkan hanya ada fasilitas berupa mikrofon, berupa toa masjid, dan lain-lainnya. Coba kita simak video lainnya teman-teman ya. Di sini ada video. Ada tulisan juga bacaan Bismillah 786 kali. Ini rada-rada lucu juga nih videonya. Kita simak ya. Sini Pak, kalau saya baca Bismillah 786 ini dibid'ahkan oleh Bapak ini. Mungkin nyatanya emang bid'ah, mau gimana lagi? Ntar ya, kita lihat dulu ntar yang berperan. Ini ntar Pak ini. Nih, ini apa hitam-hitam di kepalanya. Jadi ada orang yang baca Bismillah 700 berapa tadi? 786 kali dikatakan bid'ah gitu ya. Coba kita simak lagi ya. Kita ulang lagi nih videonya. Sini Pak, kalau saya baca Bismillah 786 ini dibid'ahkan oleh Bapak ini. Mungkin nyatanya emang bid'ah, mau gimana lagi? Bentar Pak, bid'ahnya dari mana baca Bismillah? Orang baca Bismillah baik kok. Masalah, tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka bid'ah, syirik, dosa. Yaitu dalilnya cuma satu. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Wah, berarti Bapak yang nggak tahu. Gini Pak, membaca Bismillah sebanyak 786. Ini ada keistimewaannya karena bilangannya ini sesuai dengan huruf dari Bismillah itu tersendiri. Gini aja deh Pak, nggak usah jauh-jauh ke Bismillah. Sofi aja, tanggal 12 bulan 12, ini pasti ada eventnya, pasti ada istimewanya, apalagi Bismillah. Berarti sampai ini kurang teknik kalau gini Pak. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Aduh, ini kacau ini. Ini parah sekali ya teman-teman ya. Mengada-ngada suatu amalan baru, dalilnya kias terhadap Shopee Pixel 1212. Ini santrinya kebanyakan belanja online kali ya, makanya dia mengkiaskan ibadah dia dengan Shopee Pixel 1212. Kalau di Shopee Pixel 1212 aja ada keuntungan, apalagi baca Bismillah 786 kali katanya gitu. Sebenarnya baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali pun itu diniatkan dengan ibadah, insya Allah dapat pahala teman-teman. Mau baca 100 kali, mau baca 10 kali, akan tetapi jikalau menghususkan angkanya, lalu mengklaim di situ ada pahala yang khusus juga, ini butuh dalil yang jelas. Ini butuh tuntunan yang jelas dari Allah, dari Rasulullah, ataupun minimal dari sahabat, bukan dari Pixel 1212 itu tadi. Dan satu hal juga yang menjadi catatan penting, jangan pernah mengolok-ngolok orang yang berpegang teguh terhadap hadis Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jangan pernah diolok-olok, karena itu hadis teman-teman. Anda mengolok-ngolok itu bisa saja nanti dianggap mengolok-olok Rasulullah. Kalaupun Anda punya pandangan yang berbeda mengenai hadis tersebut, ya jelaskan saja tanpa perlu ada olok-olokan sampai dibuat hitam kan tadi di sini ya. Astagfirullahaladzim. Semoga santri-santri Indonesia ya, di Indonesia ini kualitasnya ke depan lebih baik lagi lah. Nggak ada yang begitu-gitu teman-teman ya. Karena generasi penerus agama kita itu ya generasi mudanya sekarang. Kalau generasi mudanya aja kayak gini menggunakan dalil Shopee Pixel 1212, waduh. Parah nih ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.